masih panas. Selamat ketemu, datang kembali di video yang sebelumnya. Kita sudah mencoba memberikan warna hydrogel clay kita dengan beberapa macam media, cat air, cat akrilik, dan cat yang lain yang sudah saya beritahu. Kamu bisa menggunakan apa saja, termasuk cat minyak. Kami juga bisa menggunakannya. That's my point. Tapi cat yang terbaik untuk kerajinan tangan kamu, hydrogel clay kamu adalah cat akrilik yang saya ketahui ya, yang saya gunakan sebelumnya. Dan dia akan bertahan lebih lama, dan juga warnanya juga lebih menarik. Akrilik itu biasanya lebih menyolok. Jadi kalau kamu ingin mencoba-cobanya dengan mencoba-cobai dengan cara mix ya, antara akrilik dengan poster atau akrilik dengan cat air, nggak jadi masalah juga. Kamu bisa melakukan hal seperti itu. Nanti pada pengaplikasian terakhirnya seperti pemberian vernishnya, kalau kamu menggunakan cat air dan cat poster apa yang macam kayak gimana gitu, kamu harus bisa memilih vernishnya yang baik untuk digunakan buat media tersebut. Jadi di video ini nanti kita akan memberikan warna ya. Ada yang bertanya sama saya, kenapa saya tidak menggunakan gesso? Ya, saya tidak menggunakan gesso pada kerajinan hydrogel clay saya. Saya hanya menggunakan gesso hanya pada kanvas ya, pada lukisan saya. Tapi jika kamu menginginkan menggunakan gesso pada kerajinan tangan kamu ini, hydrogel clay kamu, nggak jadi masalah. Kamu juga bisa menggunakan, coba-cobanya untuk menggunakan gesso. Yang biasanya saya lakukan, saya hanya menggunakan cat putih ya, cat akrilik putih, dan juga saya biasanya menggunakan medium akrilik untuk dicampur. Nanti kemudian saya sebelum pemakaian cat berwarna yang lain, biasanya saya akan lapisi dulu nih kerajinan tangan saya ini dengan cat akrilik putih saya ini. Saya lapisin pakai warna putih, dan juga bisa sedikit pakai medium macam ada yang gloss, ada yang matte. Kalau kamu nggak suka yang mengkilap, kamu bisa menggunakan yang matte gitu. Kamu campur dan kamu bisa masukin kemari, bisa aplikasikan ke kerajinan tangan kamu yang sudah kering cat warna putih itu dengan medium. Tapi kalau kamu tidak mau menggunakan medium, nggak jadi masalah juga. Jadi kamu lapisin semuanya. Kenapa saya lakukan itu? Kenapa saya lapisin hydrogel clay saya dengan cat putih sebelum saya memberikan warna yang lain? Banyak alasannya ya. Yang pertama ya, alasannya untuk mengangkat warna. Menurut saya itu untuk mengangkat warna ya. Jadi ketika kita belum memberi warna yang lain, seperti ini contoh, ini bunga saya mau kasih warna merah misalnya gitu. Sebelum kita memberi warna merah, kalau kita melapisinya dengan warna putih dulu terlebih dahulu, ini semacam kayak primer gitu ya, tapi bukan primer gitu. Kita lapisin, jadi warna yang akan kita beri nanti sesudah warna putih itu sudah kering, misalnya warna merah selanjutnya kita mau pakai, tapi kita harus tunggu kering ya. Nanti dia lebih keangkat warnanya, lebih bagus lah ya, lebih solid, atau mungkin lebih terlihat lebih bagus lah seperti itu, menyolok. Dan juga keuntungannya ya, kan waktu kita mengclaying, ulen clay itu tersendiri ya, kita kan kadang pakai hand body ya, tangan kita tuh kayak lengket gitu supaya kita kita nggak lengket. Dan waktu kita ulen gitu, kadang kalau clay itu dari kita ulen itu pas dia sudah kering, dia kadang meninggalkan warna yang berbeda, walaupun nggak banyak perubahannya, seperti warna, entah kalau udah kering terlihat lebih sedikit kayak abu-abu gitu ya, seperti kayak gitu. Jadi warnanya nggak putih banget gitu, enggak gitu. Kadang juga ada clay ya yang memang warnanya nggak putih gitu, ada sedikit kayak keabu-abuan. Jadi dengan memberi warna putih ya, sebelum pemberian warna lain ya, itu untuk mengangkat warna dan menutupi warna clay kita yang awalnya
mungkin sudah terlihat kayak kotor gitu ya, atau kena apa gitu ya, karena dari mungkin tertinggal hand body atau apa, karena setelah kering dia ada perubahan warna semacam kayak itulah gitu ya. Nah itu akan lebih baik juga. Yang biasa saya lakukan itu saya menggunakan warna putih yang titanium, akrilik yang titanium atau jean kadang-kadang untuk eye dry clay saya ya. Untuk pelapisan warna putih itu saya gunakan yang putih yang titanium atau jean. Kenapa saya pilih itu? Karena kan warna putih itu kan banyak ya. Kalau di setiap brand kadang-kadang ada beda juga. Ada Chinese white, ada putih tok gitu, terus ada titanium, ada jean gitu. Kalau yang Chinese white gitu ya, memang nggak semua brand ada namanya masing-masing. Kalau kayak titanium pasti ada. Kayak Chinese white gitu ya, itu warnanya itu nggak terlalu putih banget gitu, nggak kayak ya agak sedikit dibilang broken white itu ya, kayak apa ya, nggak putihnya nggak terlalu putih banget gitu. Jadi saya berpikir itu mirip saja kayak eye dry clay saya yang kayak begini warnanya gitu. Kalau titanium dia agak sedikit kayaknya lebih putih banget, kayak putih tulang gitu ya, kayak putih-putih apa ya, hampir mirip-mirip kayak putih vinir gigi. Enggak, maaf ya, kayak gitulah ya, agak terang gitu. Ini juga gitu. Jadi saya memilih itu ya, hanya ya pikir supaya terlihat, maksud saya memilih yang titanium supaya dia terlihat claynya itu putih banget gitu. Saya jarang juga sih ya memberikan warna putih kepada eye dry clay saya gitu ya. Kalau kayak contoh oke lah, bunga-bunga gini saya pakai gak apa-apa gitu ya. Terus biasanya yang saya gunakan itu pada saat saya membuat boneka gitu. Membuat boneka kan kita membutuhkan warna yang, untuk bonekanya kita harus benar-benar yang nggak terlihat grey ya kayak begitu, walaupun kita tahu nanti kita akan mengecatnya kembali gitu. Jadi ada bagusnya pada saat kamu membuat boneka, kamu sebelum memberikan warna yang lain pada kulit ya, boneka itu tersendiri, kamu gunain warna putih dulu ya, nggak gunain warna putih dulu supaya nanti pas pemberian warna, misalnya warna kulit yang nude atau warna kulit yang apa, itu hasilnya lebih maksimal, lebih bagus. Dan juga untuk pakaiannya jadi kelihatan lebih tampil banget warnanya. Biasanya saya gunakan kalau untuk boneka dan warna boneka dan pakaian-pakaian, saya pasti akan menggunakan warna putih dulu dilapisin. Tapi kalau ya termasuk bunga-bunga ini juga saya bisa gunain juga. Dan untuk warna kayak untuk pembuatan kayak keranjang ya, boleh aja kamu bisa lapisin dengan putih dulu, atau enggak jadi masalah. Di sini saya menggunakan warna putih ya. Kamu bisa menggunakan warna putih apa aja, bebas yang menurut kamu suka. Kamu bisa menggunakan warna putih pilihan kamu yang kamu suka. Jika kamu ingin menggunakan medium untuk campurannya, kamu juga bisa mencampurnya langsung ke dalam warna putih ini ya, ke dalam cat ini. Dan setiap brand itu terkadang beda-beda ya. Misalnya kamu ada brand A yang bentuknya gel misalnya gitu. Terus jadi kamu harus ikutin sesuai aturan yang ada di produk tersebut. Misal aturannya seperti 1:1 penggunaannya. Ada juga misalnya kamu menggunakan yang liquid, yang cair misalnya gitu, ada perbandingannya 1 banding berapa gitu. Jadi ikuti sesuai yang ada di aturan produk tersebut gitu. Jadi banyak macam ya, dia punya medium ya, ada yang bentuknya kayak liquid, kayak susu gitu, ada yang bentuknya kayak gel. Jadi setiap brand dia ada keluar yang beda-beda.
Ya, hasilnya lebih bersih, lebih putih. Jadi nanti kalau kamu memberikan warna, hasil warnanya akan terlihat lebih baik setelah kamu beri dilapisi dengan warna putih akrilik. Dan juga kalau kamu mau warnanya lebih mengkilap, kamu atau yang berbentuk matte atau mengkilap, kamu bisa mencampuri akrilik putih tersebut dengan medium, akrilik medium. Coba, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton.